Pengetahuan iklim selama ini kan eksklusif banget ya. Yang tahu data iklim itu ya orang entah dari mana mendefinisikan kondisi kita, iklim kita. Nah, kita lihat, ini harus didefinisikan oleh masyarakat sendiri dan di penyelesaiannya di tingkat masyarakat sendiri, kira-kira gitulah. Ketidakadilan iklim atau yang hubungan dengan perubahan iklim itu merupakan hal yang masih abstrak itu di masyarakat di desa. Ironis juga seperti itu. Jadi tantangan juga buat kita yang pendamping datang dengan membawa isu global yang kemudian kita berusaha terjemahkan itu dalam konteks lokal. Berbicara perubahan iklim, kita tidak hanya berbicara di skop desa ya, tapi karena kita itu terdampak dari beberapa perusahaan, dari efek rumah kaca seperti itu dan efek dari yang lainnya juga. Artinya ya kita paling tidak kita bisa memulai dari keluarga kita, kemudian baru di tingkat desa. Lokakarya Incline yang dilakukan pada bulan Maret 2025 ini adalah Lokakarya Incline yang kedua. Diselenggarakan dengan tujuan untuk mempertemukan mitra-mitra pundi hijau yang adalah organisasi atau komunitas akar rumput yang bergerak untuk isu-isu keadilan iklim gitu ya, dan secara umum gitu. Kemudian secara khusus juga selain untuk memperluas jaringan dan kolaborasi di antara teman-teman yang bergerak dalam isu keadilan iklim adalah juga untuk memperkenalkan satu alat yang dapat membantu komunitas bahkan yang di akar rumput, dan tentu saja kami berharap juga untuk pemerintah desa untuk melihat kerentanan di daerahnya. Kerentanan dalam arti tidak hanya kerentanan dari sisi ekonomi gitu ya, tapi juga dari sisi sosial terhadap munculnya perubahan iklim dan dampak-dampaknya. Teman-teman yang terpilih di sini adalah teman-teman yang kami bisa memiliki visi yang sama. Kita harus punya. Nah, organisasi yang kami undang adalah organisasi yang memang secara cukup intensif bekerja bersama IKA. Mereka ada berasal dari Aceh, dari Sumeneb, dari Jawa Tengah, dari Lembata, kemudian dari Maumere, Sika, dari Sumbawa, kemudian dari Adonara. Satu lagi dari Cirebon. Yang mitra yang kami pilih itu adalah mitra-mitra yang kami lihat memiliki potensi juga untuk bekerja secara mandiri. Karena hibah dari Indonesia untuk Kemanusiaan itu bukan hibah yang besar. Dia yang saya katakan tadi adalah hibah pemicu, sehingga diharapkan setelah hibah ini mereka punya pengetahuan, itu yang lebih penting buat kami, karena sebagai organisasi sumber daya, yang kami katakan sumber daya itu tidak hanya dana, tapi juga jaringan, kerelawanan, dan pengetahuan. Dalam workshop ini terjadi sharing pengetahuan yang menjadi bekal mereka kelak gitu. IKA mencoba membuat formula soal bagaimana sih indikator keadilan iklim itu di secara lokal, itu menarik menurut saya dieksplor. Jadi, nah di satu sisi adalah kita butuh data untuk itu, dan kemudian kami diskusi lah di tataran IKA, kira-kira data apa yang mungkin untuk bisa melihat itu, dan dengan berapa model skema data, baseline data yang soal iklim ada banyak sebenarnya. Kita formula yang kira-kira yang tepat ini apa di lokal. Nah, karena kemudian kita berpikir bahwa ini adalah soal ukuran kapasitas komunitas, maka di komunitas yang ada itu ya pasti level terkecil ada di desa. Jadi kita pakai pendekatan desa, menghitung itu. Nah, ada banyak model waktu itu. Jadi kita mengadopsi satu model yang justru dulu dikembangkan juga oleh Kementerian Lingkungan Hidup dulu, tapi namanya SIDIK ya. Nah, kita memformulasi SIDIK itu dengan beberapa parameter yang kemudian parameter keadilan untuk lihat supaya bisa kita masyarakat itu mengukur secara masyarakat atau Pemdes atau mitranya IKA, mitra organisasi mitra IKA itu bisa kemudian secara partisipatif kemudian menghitung kemudian seberapa besar keterpaparan, sensitivitas, kerentanan, dan kapasitas adaptif mereka dalam menghadapi dampak perubahan iklim itu dulu. Nah, setelah dapat bentuk kerentanan iklimnya, baru kita berbicara kira-kira ketidakadilan apa yang terjadi akibat dampak itu. Nah, itulah yang kemudian dikembangkan jadi tools Incline. Incline sendiri itu sebenarnya ada dua ya. Incline sebagai satu aplikasi untuk memudahkan untuk input, dan sebagai sebuah akronim dari Indonesian Justice for Climate Justice itu, atau Jaringan Indonesia untuk Keadilan Iklim. Incline sebagai input data ya, alat input data ini
dia akan keluar nanti set data. Kemudian kalau dia mau analisis tren iklim tapi itu tergantung ya, ada beberapa mitra kita yang tertarik untuk mendalami iklim secara spasial, misalnya mendata data curah hujan, kemudian itu baru kita perkenalan. Tapi kalau hanya sebatas untuk melihat kerentanan kapasitas, ya kita tidak usah wajibkan pakai HP, pakai laptop, pakai HP saja sudah cukup. Kami kemarin setelah menginput beberapa data di aplikasi Inklen seperti itu, kemudian kita menganalisa dari mulai kerentanan, kemudian sensitivitasnya, kemudian juga kapasitas adaptifnya, sehingga kami Desa Matanair itu setelah di scoring itu mendapatkan nilai sekitar 0,3 seperti itu. Dan ini masuk kategori sedang. Jadi artinya di desa kami ini terkait masalah kerentanan untuk bencana itu sedang. Tapi artinya walaupun sedang, ya kita harus melakukan beberapa mitigasi kebencanaan sehingga beberapa kerentanan bencana yang tadi itu tidak terjadi di desa kami. Desa kami di Desa Pundungan itu potensi bencana adalah angin, ya. Dan itu yang berdampak adalah di pertanian. Jadi kita dari hasil kemarin kita input dengan aplikasi Inklen, kemudian juga hasilnya yang sudah kita dapat, itu akhirnya kita mempunyai ide bahwa agar dampaknya itu tidak begitu terasa bagi petani adalah kita membuat korporasi bagi petani itu. Jadi ketika terdampak itu ada pihak yang mendampingi mereka, termasuk juga dalam menyediakan permodalannya. Akhirnya nanti pertanian itu tidak begitu terdampak dengan adanya bencana itu. Aplikasi ini membantu untuk mengangkat data itu menjadi sesuatu kekuatan yang bisa berkontribusi pada perencanaan dan kebijakan. Paling kurang model yang paling dekat adalah di desa. Hal yang juga menjadi penting adalah ruang ini juga membangun kesadaran bersama bahwa sudah waktunya dari desa mengintegrasikan konteks-konteks lokal terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi di tingkat desa. Kita saling belajar, saling share pengalaman. Nah, artinya kami juga mengetahui bahwa ternyata di wilayah yang di luar dari kami, bencananya dialami adalah bencana ini. Kemudian, mereka cara mengatasinya seperti ini. Gitu. Alhamdulillah, saya berterima kasih sekali sama Ika, karena di kesempatan ini saya banyak bertemu dengan orang-orang dari komunitas yang bisa dikatakan lah ini se-Indonesia seperti itu ya. Sehingga kami juga bisa banyak belajar ke komunitas lain, tentunya dengan permasalahan atau kerentanan bencana yang berbeda. Yang paling penting itu sebenarnya Inklennya sendiri. Itu pengalaman pertama kita mendapatkan suatu platform yang bisa membantu kita sebenarnya, dan menggunakan platform itu untuk membantu kita sebenarnya untuk advokasi kebijakan di tingkat situ, karena kita sangat membutuhkan data-data. Kita berusaha untuk mewujudkan keadilan iklim. Itu kan berarti memastikan bahwa semua beban, semua manfaat dari dampak perubahan iklim itu didistribusikan secara adil, terutama bagi masyarakat yang paling terdampak. Itu untuk diarahkan untuk dijadikan hutan negara, sementara negara menggundulkan hutan itu. Semua peserta kami harapkan bisa terlibat aktif dalam pertemuan ini. Metode diskusi dengan menggunakan studi kasus, diskusi menggunakan contoh-contoh nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian juga menggunakan asset based thinking atau potensial aset ya, aset-aset dalam komunitas. Mereka mencoba kenali aset-aset tersebut yang sebenarnya bisa dilihat secara positif, tetapi akibat perubahan iklim berdampak cukup kuat terhadap akses aset yang ada di komunitas ini. Pada Inklen pertama 2024, itu kami membuat peta dari desa itu sangat kecil. Hanya berukuran untuk wilayah itu sekitar 47 hektar. Pasca kegiatan Inklen pertama, kami gerak ke desa, advokasi kerjasama sama pemerintah desa melaporkan bahwa kenapa peta kita ini terlalu kecil, mau sampai kapan seperti ini. Sementara sedang ada proses tapal batas desa. Jadi kami terlibat langsung
membantu pihak desa, termasuk memberikan ukuran-ukuran, titik-titik juga turun ke lapangan untuk membuat peta baru. Jadi alhamdulillah setelah kegiatan pertama, ini kegiatan kedua, peta desa berkembang dari 47 hektar sekarang menjadi 1.250 hektar dengan potensi yang tentunya bertambah. Setelah pulang dari Canggu tadi Pak, warga kita tadi, dia mengembangkan apa yang disampaikan oleh Ika tadi. Dia memberikan pandangan, dia memberikan membuat sebuah pertemuan di desa kita itu Pak. Apa yang dia dapat dari pertemuan dengan Ika tadi, dia salurkan semua. Akhirnya saya selaku pengambil kebijakan di desa berpikir, apa betul yang dibilang warga saya ini? Maka saya tindak lanjuti Pak. Akhirnya alhamdulillah melalui bantuan dari pada kawan kita tadi, kami coba telusuri. Akhirnya wilayah kami itu berkembang Pak, sampai kalau nggak salah itu 450% loh Pak. Perkembangan luas wilayah itu berkat dari bimbingan daripada Ika tadi. Ini yang sangat kita butuhkan karena pendamping dari NGO itu yang benar-benar punya kemampuan gitu. Berbeda mungkin dengan pendamping yang mohon maaf itu dari pendamping yang dari pemerintah itu kadang mereka juga kurang memahami. Nah dari NGO ini yang kita harapkan nanti juga nggak cuma di desa saya tapi mungkin di desa lain juga bisa didampingi. Akhirnya dengan dana yang ada, dengan dana desa yang ada itu, dengan ada pendamping yang tepat gitu, akhirnya nanti bisa dana itu sesuai dengan yang dibutuhkan di desa itu. Tapi kalau nanti tidak didampingi, kemampuan desa yang terbatas ini yang nantinya akan nggak tepat gitu dalam penggunaan dana desanya untuk dalam penanganan perubahan iklim ini. Saya dari Bandung Utara, nama desa saya Desa Indonesia untuk Kemanusiaan didirikan sejak tahun 1995. Jadi ini adalah tahun ke-30 Indonesia untuk Kemanusiaan. Kami punya isu itu ada 4 sebenarnya. Sebagai pengejawantahan arti kata kemanusiaan itu. Kemanusiaan itu kalau mau diterjemahkan dalam aktivitas, itu bentuknya seperti apa sih? Gitu. Kami menemukan ternyata ya kami harus tetap mendampingi para korban. Jadi korban itu adalah titik pandang Ika untuk bergerak gitu ya. Jadi korban pelanggaran HAM yang pertama itu kami beri nama Pundi Insani. Yang kedua adalah pundi perempuan, jadi perempuan korban kekerasan, perempuan dan anak korban kekerasan. Kemudian yang ketiga ada pundi hijau ini. Pundi hijau itu kami tujukan untuk korban-korban akibat kerusakan iklim ini. Dan yang keempat sebenarnya kami memiliki pundi budaya. Pundi budaya ini adalah kita harus mendukung inisiatif yang mendukung keberagaman Indonesia. Gitu. Indonesia untuk Kemanusiaan adalah kita bilangnya organisasi sumber daya masyarakat sipil. Oleh karena itu memang fungsinya IKA sebagai organisasi sumber daya masyarakat sipil, dia harus bisa menggalang sumber daya, tapi tidak digunakan sendiri untuk mengimplementasikan programnya, tapi harus didistribusikan atau dibagikan kepada organisasi-organisasi atau inisiatif lokal yang sedang membutuhkan atau sedang menghadapi masalah sosial dan mereka butuh sedikit dukungan untuk bisa membantu mereka mencari solusi atas permasalahan sosialnya. Dan untuk itu mandat yang ketiga setelah menggalang dan membagi, kami juga harus sebenarnya memiliki mandat untuk membangun kapasitas yang tadi saya sampaikan juga, termasuk kapasitas berjejaring, menyediakan sumber daya berjejaring, kemudian juga pengetahuan yang kami miliki harus dibagikan, tapi tentu saja pengetahuan yang sesuai dengan identitas IKA. Ya mungkin bagi yang kita yang belum familiar mungkin kesulitan dalam membaca data, tapi dalam penerapannya ataupun juga kita langsung menerapkan di lapangan mungkin tidak ada kesulitan ya. Tantangan awalnya sih ya memang kita menggunakan platform yang masih asing ya, memastikan bahwa yang mengerti itu hanya bukan saya tetapi juga teman-teman yang kita ajak dari desa. Ini menjadi langkah awal sebenarnya. Langkah awal kita untuk sama-sama bekerja lagi di desa. Kemudian juga bisa menjadi, karena setelah kegiatan ini kan kita membuat rencana tindak lanjut di situ tuh. Bahwasanya potensi daerah kita yang dulu cuman sepetak kecil sekarang udah besar loh. Jadi harus memikirkan potensi-potensi ini, kemudian tentunya selain potensi juga ada perihal kerentanan, keterpaparan yang kita belajar sekarang. Data-data
Kalau kita lihat peta historikal dari sebenarnya kalau dibilang mudah ya nggak begitu mudah juga, dan kami juga sudah dibantu ada modul incline, sehingga nanti tentunya ketika kami kembali ke desa tentunya nanti akan kami kaji bareng sehingga nanti bisa dipraktekkan di desa, dengan harapan ya kami duduk bareng dengan perangkat desa yang lain sehingga nanti akan menjadi satu perspektif bahwa incline ini sangat penting di desa untuk menjaga ketahanan iklim. Tentu kami akan berkoordinasi dengan perangkat desa kami dan juga dari pendamping program. Jadi yang pertama kita akan membuat profil desa yang lebih banyak, maksudnya lebih komplit loh. Karena selama ini hanya memuat potensi dan apa yang di desa itu, tapi kita juga resiko bencana itu kita masukkan di situ dalam profil desa. Kemudian karena memang di pos anggaran di dana desa itu skala prioritas juga dalam penanganan perubahan iklim itu juga ada, nah itu nanti kita eksekusi. Nah kemudian diharapkan dengan adanya apa yang sudah kita dapat, kemudian kita aturannya juga sudah ada, nah akhirnya kita berharapkan di Desa Budang itu bisa berkontribusi dalam menangani perubahan iklim. Karena kalau semua desa sama melakukan hal sama dalam hal menangani perubahan iklim ini, akhirnya akan ada hasil yang nyata gitu. Menggunakan aplikasi incline, menganalisa kejadian-kejadian di masyarakat untuk perubahan iklim juga tidak berhenti di sini, tetapi juga diterapkan di tempat mereka masing-masing. Juga mungkin mereka bisa menulari orang-orang lainnya di tingkat desa. Karena alat ini sudah dirancang untuk cukup sederhana, saya paham bahwa itu tidak mudah karena banyak sekali program-program yang datang ke desa. Tapi setidaknya alat ini dan lokakarya ini bisa membantu mempertajam analisa teman-teman, baik teman-teman pendamping lokal maupun teman-teman yang bekerja dengan desa gitu ya, untuk melihat di mana sih sebenarnya kami harus melakukan intervensi gitu. Pertemuan itu kan melahirkan sebuah relasi ya, yang lebih bukan sekedar oh kita melakukan aktivitas incline. Harapan saya adalah ini sebenarnya pertemuan antara teman gitu ya, dan tentu saja kalau diterapkan di desa saya akan lebih senang lagi, kami akan lebih senang lagi karena sebenarnya desa punya kemampuan untuk menahan dampak negatif dari krisis iklim gitu ya. Jadi saya harap ini bisa diterapkan dan berguna.